Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bersama menuntut ilmu fikih pada hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Perhatikanlah peta konsep yang terpapan tulis ini. Kita akan membahas tentang pengertian sholat jamak, yaitu sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Kemudian dasar hukum baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian syarat sholat jamak, syarat sholat qashar. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat jamak, tata cara pelaksanaan sholat qashar, dan tata cara pelaksanaan jamak qashar. Kita akan membahas tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Menurut istilah, melaksanakan dua sholat fardu pada waktu satu sholat fardu. Jadi sholat jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Contoh dari jamak takdim yaitu melaksanakan sholat fardu duhur dan asar pada waktu sholat duhur, dan melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu sholat maghrib. Kemudian jamak takhir yaitu melaksanakan dua sholat fardu tersebut di waktu sholat yang kedua. Jadi contohnya sholat duhur dan asar pada waktu sholat asar, dan sholat maghrib dan sholat isya pada waktu sholat isya. Dasar hukum tentang sholat jamak yaitu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Man Mu'adz qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhri wal asri jam'an wal maghrib wal isya'i jam'an. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat pada waktu perang Tabuk yaitu dengan menjamaknya, yaitu sholat duhur dan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian syarat sholat jamak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan sholat jamak, yaitu yang pertama, melaksanakan sholat jamak pada waktu di Arafah dan Musdalifah. Terdapat hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan sholat tersebut, yaitu Rasulullah SAW melaksanakan sholat duhur dan asar pada waktu di Arafah, dan melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu di Musdalifah. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan jauh, yaitu sejauh 80,64 km. Yang ketiga yaitu pada waktu turun hujan lebat, pada waktu turun salju dan cuaca sangat dingin. Yang ketiga yaitu pada saat kondisi tertentu seperti sakit atau yang lain sebagainya. Itu menurut Hanbali dan Maliki, tetapi juga menurut Al-Lawali dan termasuk Syafi'iyah. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim dan tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir. Jadi yang pertama yaitu tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim ini contohnya sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur, yaitu dengan niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'an takdim lillahi ta'ala. Kemudian dia melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat, kemudian salam dan melanjutkan pada waktu itu dengan melaksanakan sholat asar. Kemudian yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir yaitu melaksanakan dua sholat tersebut di waktu sholat yang kedua. Jadi contohnya sholat duhur dan sholat asar itu dilaksanakan pada waktu sholat asar, tetapi pada waktu jam sholat duhur dia harus berniat akan melaksanakan sholat tersebut jamak dengan sholat asar di waktu asar. Jadi dia pada waktu akan melaksanakan sholat tersebut berniat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'an takhirin lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas tentang sholat qashar.
Pengertian sholat qashar. Sholat qashar berasal dari bahasa Arab yang artinya meringkas. Jadi orang tersebut melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya yang semula menjadi 4 menjadi 2. Contohnya yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Akan tetapi pada waktu sholat maghrib itu tidak bisa diringkas rakaatnya. Kemudian syarat sholat qashar. Syarat sholat qashar yaitu yang pertama, orang tersebut harus menempuh sebanyak 16 farsah. 16 farsah, satu farsah itu sama dengan 3 mil, dan sejauh itu jadi totalnya 80,65 km. Kemudian menurut Maliki yaitu 65,76 km. Menurut Hanafi yaitu 85 km. Kemudian syarat sholat qashar yang selanjutnya yaitu perjalanan tersebut harus diniatkan untuk suatu perjalanan. Jadi bukan hanya asal keluar gitu tanpa ada niat untuk melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga yaitu perjalanan tersebut berhukum mubah, jadi bukan maksiat. Kemudian selanjutnya yaitu pada waktu perjalanan dia harus melewati suatu bangunan yang memisahkan antara asal dia dan tempat tujuannya. Kemudian yang selanjutnya dia pada waktu melaksanakan sholat qashar itu harus bermakmum dengan seorang imam yang dia itu harus sama-sama sholat qashar. Jadi misalnya kalau dia sholat qashar terus bermakmum dengan imam yang tidak melakukan sholat qashar, maka dia tidak boleh. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat qashar. Tata cara pelaksanaan sholat qashar ini dengan cara meringkasnya, yaitu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya pada saat melaksanakan sholat duhur dan sholat asar, yaitu 4 rakaat tersebut menjadi 2 rakaat. Dia berniat melaksanakannya usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Setelah kita membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar, maka kita akan membahas tentang sholat jamak qashar. Jadi pengertian sholat jamak qashar itu menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sholat fardu dan meringkas jumlah rakaatnya. Jadi misalnya dia melaksanakan sholat duhur dan asar yang semula 4 rakaat dan 4 rakaat, maka tersebut menjadi 2 rakaat dan 2 rakaat, dan bisa dilaksanakan di awal maupun di akhir. Jadi kalau di awal nanti bisa disebut jamak qashar taqdim, dan di akhir bisa disebut dengan jamak qashar takhir. Hikmah dari pelaksanaan sholat jamak qashar ini yaitu untuk melatih rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah SWT mempunyai sifat al-bari, yaitu maha penerima. Jadi Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada hambanya dalam melaksanakan kewajibannya. Manusia sebagai makhluk yang lemah, Allah tahu akan keadaan manusia tersebut ketika dalam perjalanan dan lain sebagainya, maka Allah SWT memberikan keringanan kepada hambanya. Dengan kemurahan Allah tersebut, maka kita bisa untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pembahasan selanjutnya yaitu salat dalam keadaan darurat. Perintah salat merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf. Salat juga termasuk tiang agama, juga termasuk dalam rukun Islam.
Terdapat banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban sholat, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baiti. Salat wajib dilaksanakan oleh setiap mukallaf meskipun dalam berbagai keadaan apapun. Contohnya yaitu salat khauf. Salat khauf itu khauf berasal dari bahasa Arab yang artinya takut. Jadi salat khauf itu dilaksanakan pada saat muncul rasa kecemasan, kekhawatiran. Rasulullah SAW bersama sahabatnya pernah melaksanakan salat khauf pada saat perang melawan orang kafir. Dan yang kedua yaitu salat dalam keadaan sakit. Orang yang sakit wajib melaksanakan salat, tidak boleh ditinggalkan. Jadi terdapat beberapa keringanan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa orang tersebut akan sanggup melewati apa yang dibebankan kepadanya. Kemudian terdapat juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, yaitu apabila sholat tidak bisa dilaksanakan dengan berdiri maka bisa dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk bisa dengan berbaring. Apabila tidak bisa dengan berbaring maka dengan terlentang. Di dalam hadis riwayat Bukhari, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' 'ala janbihi. Salat bisa dilaksanakan dengan duduk, apabila tidak bisa dengan berbaring, apabila tidak bisa dengan terlentang. Kemudian apabila tidak bisa dengan terlentang bisa dengan menggunakan isyarat seperti kedipan mata. Tata cara pelaksanaan sholat. Sebelum melaksanakan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Apabila orang tersebut masih mampu menggunakan air maka dia harus berwudu. Apabila tidak mampu maka dia bisa menggunakan debu, bisa dengan tayamum. Tentang gerakan sholat dalam keadaan sakit, yaitu yang pertama sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk, kakinya seperti duduk iftirash. Kemudian apabila ruku, dia membungkukkan badan, kemudian i'tidal. Setelah itu sujud seperti gerakan biasanya. Kemudian bacaannya sama dengan sholat biasanya. Kemudian yang kedua yaitu sholat dalam keadaan berbaring, yaitu orang tersebut tidur dengan cara miring dan kepalanya harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian kepalanya berada di utara dan kakinya berada di selatan. Dia bisa menggunakan gerakan seperti gerakan kepala. Misalnya rukuk, dia bisa sedikit menganggukkan kepala, kemudian dengan lainnya menggunakan kepala sebagai isyaratnya. Kemudian yang ketiga yaitu terlentang. Terlentang yaitu kepalanya harus menghadap ke kiblat. Jadi kakinya berada di barat dan kepalanya berada di timur. Dan orang tersebut menggunakan bantal. Jadi wajahnya itu menghadap ke kiblat. Dan untuk gerakannya juga sama dengan yang berbaring tadi, yaitu bisa menggunakan isyarat seperti kepala ataupun kedipan mata. Kemudian
Bacaannya sama seperti sholat biasanya. Pembahasan selanjutnya yaitu sholat di dalam kendaraan. Apabila kita di dalam kendaraan, entah itu kendaraan kereta api, kendaraan pesawat, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diberhentikan. Jadi kita bisa sholat di dalam kendaraan. Tata caranya yaitu sebelum kita sholat, kita harus tayamum terlebih dahulu. Yaitu caranya, tempelkan kedua telapak tangan kita ke daerah yang berdebu, misalnya di bangku. Setelah kita menempelkan, kita tayamum seperti biasanya. Setelah buka, kemudian tangan. Setelah itu, kita sholat di dalam kendaraan. Tata caranya yaitu apabila kita sholat di dalam kendaraan, sama seperti sholat dalam keadaan duduk. Pada saat takbiratul ihram, sebaiknya menghadap kiblat. Akan tetapi jika tidak bisa menghadap kiblat, maka kita bisa sesuai dengan arah perjalanan kita. Allahu Akbar. Kemudian pada saat ruku, kita bisa dengan menundukkan kepala. Allahu Akbar. Setelah menundukkan kepala, kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal, kita sujud, membungkukkan badan. Allahu Akbar. Setelah sujud, kemudian kita duduk, dan selanjutnya seperti gerakannya tadi, seperti sujud, ruku, sama seperti yang tadi. Setelah itu duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat dalam kondisi darurat yaitu kita bisa mewujudkan keistiqomahan kita dalam sholat. Jadi meskipun dalam kondisi apapun kita bisa istiqomah dalam sholat, dan kita bisa menumbuhkan daya juang dan kemampuan kita dalam menghadapi segala kondisi yang kita hadapi. Sekian pelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil